Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami relawan Mercy yang ada di Jalur Gaza. Hari ini hari Ahad tanggal 2 Juni 2024. Teman-teman, ada kabar gembira lagi bahwa memang alhamdulillah teman-teman Mercy dari EMT Emergency Medical Team berhasil masuk ke Jalur Gaza. Ada 3 orang, di mana pada tanggal 24 Mei kemarin ada 2 dokter yang berhasil masuk ke Jalur Gaza. Ada dokter spesialis anestesi dan juga ada dokter spesialis bedah umum yang berhasil masuk melalui jalur perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, yang pada awalnya memang mereka sebenarnya dijadwalkan untuk masuk ke Jalur Gaza itu pada Senin tanggal 6 Mei lalu melalui jalur border Rafah, namun karena serangan darat yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel pada Senin 6 Mei kemarin, sehingga menyebabkan border Rafah sampai saat ini tertutup dan belum bisa untuk keluar masuk para relawan-relawan ataupun tenaga-tenaga medis maupun bantuan-bantuan yang melalui border Rafah. Namun setelah itu tim akhirnya melalui komunikasi WHO dan juga PBB begitu, mereka berangkat ke Jordan. Setelah itu mereka melalui Israel kemudian masuk ke Jalur Gaza melalui perbatasan Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim. Dan kemudian teman-teman, ada satu lagi dokter yang berhasil masuk pada tanggal hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu, yaitu dokter umum yang masuk ke Jalur Gaza, sehingga total tim EMT 4 ini yang berhasil masuk ada 3 orang. Walaupun saat ini juga masih menunggu, mungkin ada beberapa dokter lagi yang ingin masuk ke Jalur Gaza, masih tergabung di tim EMT gelombang keempat, teman-teman. Dan sehingga saat ini jumlah WNI yang ada di Jalur Gaza menambah menjadi sebelumnya memang sudah ada 9 tenaga medis yang berhasil keluar, yaitu dari gelombang ketiga, yang ada 1 orang yang melalui border Rafah dan selebihnya 8 orang melalui border Karim Abu Salim ataupun Karim Shalom yang melalui jalur Israel. Kemudian mereka tembus ke Jordan, kemudian mereka kembali ke Indonesia, dan alhamdulillah mereka juga saat ini sudah sampai di Indonesia dalam keadaan selamat dan sehat. Dan saat ini jumlah WNI yang ada di Jalur Gaza ada 7, di mana 3 adalah non medis, saya sendiri dan juga Mas Reza dan juga Pak Edi, dan 4 lainnya adalah tim medis yang alhamdulillah ketika mereka sampai ke Jalur Gaza mereka langsung bertugas. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Nasir yang ada di Kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Nanti kita akan melihat bagaimana para tenaga medis Indonesia dari Mercy Indonesia ini bertugas di rumah sakit sana, dan bagaimana situasi rumah sakit di sana, dan apakah masih banyak korban-korban yang terus dilarikan ke rumah sakit yang kita tahu bahwa memang rumah sakit saat ini juga memang mereka mengalami kendala krisis, ya, baik krisis bahan bakar, krisis obat-obatan ataupun tenaga medis itu sendiri, karena pihak Zionis Israel juga menargetkan tenaga medis, ya. Sudah ada 493 tenaga medis yang meninggal yang ditarget oleh pihak Israel sejak 7 Oktober lalu. Teman-teman, ikutin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Mercy yang ada di Jalur Gaza. Hari ini hari Ahad tanggal 2 Juni 2024. Teman-teman, saat ini saya berada di mobil saat ini menuju ke Rumah Sakit Nasir dan juga ke klinik medik global, ya. Iya. Yang ada di Kota Rafah, yang sebelumnya teman-teman juga sudah tahu, ya kan, ada klinik di sebenarnya klinik tersebut posisinya berada di Tali Sultan, kemudian saat ini berpindah ke Rafah karena memang melihat situasinya yang setiap hari memburuk. Dan saat ini saya bersama dengan tim EMT, yaitu Emergency Medical Team, yang kemarin
beberapa hari yang lalu berhasil masuk ke jalur Gaza. Di sini ada dokter spesialis anestesi, dokter Dede, dan juga ada dokter umum, dokter Farhan, dan juga ada juga Kaita yang memang Masya Allah nih sampai saat ini masih bertahan ya di jalur Gaza. Dan beliau adalah tim IMT 1 sebenarnya teman-teman, namun menemani rekan-rekan semua untuk membersamai mereka bersama tim IMT 4. Dan juga ada juga dokter spesialis bedah umum, ada dokter Dina, dan juga ada juga seperti biasa Mas Reza Aldila Kurniawan. Masya Allah nih juga ini beliau nih sangat menemani terus ya setiap hari ya, situasi-situasi bagaimana kondisi di jalur Gaza, dan juga menemani tim medis-medis yang bertugas di rumah sakit. Dan kita juga terus berdoa teman-teman, karena memang sampai saat ini kami dari Mercy Indonesia juga masih terus melanjutkan program ini ya, medical team ini, karena memang masih ada beberapa juga dokter yang memang rencananya akan masuk juga ke jalur Gaza insya Allah. Walaupun saat ini juga border Rafah juga masih tertutup, namun mereka insya Allah akan melewati jalur Karim Abu Salim ataupun Karim Shalom ya, dari Jordan menuju ke Israel, kemudian nanti masuk ke jalur Gaza. Dan kita juga terus berdoa semoga teman-teman medis juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah, dan tentunya kelancaran dalam bertugas, karena memang misi ini sebenarnya tidak mudah teman-teman. Perlu kefokusan lah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, karena teman-teman semua ini langsung membantu korban-korban dampak perang ataupun korban-korban lainnya yang dilarikan ke rumah sakit. Karena perlu diketahui teman-teman, saat ini pihak Zionis Israel juga masih terus melakukan pemboman, terutama di kota Rafah itu sendiri, dan juga di kota Jabaliyah yang ada jalur Gaza bagian utara, sehingga kondisinya sebenarnya belum membaik sampai hari ini. Dan walaupun sebenarnya saat ini ada wacana akan adanya gencatan senjata yang dikatakan oleh Presiden Amerika yaitu Joe Biden, namun sebenarnya Joe Biden itu juga beberapa kali sudah mengatakan planning tersebut begitu, atau rencana mengenai gencatan senjata. Tapi kita berdoa dan berharap saja semoga gencatan senjata benar-benar bisa dicapai. Nanti ikutin terus videonya, nanti kita akan melihat bagaimana situasi kondisi yang ada di rumah sakit tersebut, dan juga yang nanti ada di klinik di kota Rafah. Apakah masih banyak pasien-pasien yang berdatangan, dan bagaimana situasi di dalam rumah sakit, apakah di sana juga masih terdapat kekurangan obat-obatan, karena ini juga perlu teman-teman obat-obatan dan juga bahan bakar. Ini adalah saat ini sangat-sangat krisis sekali teman-teman, karena kita tahu bahwa perbatasan border Rafah itu masih tertutup. Oke teman-teman, ikutin terus. Ini teman-teman, sepanjang perjalanan kondisinya ya seperti ini teman-teman, bombardir, maksudnya kerusakan, kehancuran yang disebabkan oleh bombardir Israel, sehingga terpaksa ya warga harus membuat tenda-tenda atau melakukan evakuasi ke daerah lain untuk mencari tempat tinggal. Ditambah saat ini suhu yang begitu panas banget ya Kak Ica, sampai 35 derajat Celcius ya siang hari. Kalau malam 28. Kita bisa bayangin bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di tenda-tenda nih, yang hanya beralasan plastik begitu ya, terpal, yang kalau terkena sinar matahari tentunya sangat menyengat sekali. Ini banyak juga warga masih berjualan ya di jalan-jalan. Ya mereka, alhamdulillahnya kita juga masih memiliki kendaraan untuk mobilisasi ke rumah sakit. Alhamdulillah banget. Karena kalau kita lihat teman-teman, ini warga pada berjalan ini, mereka pertama mereka tidak memiliki kendaraan, yang kedua angkutan umum pun atau angkut taksi pun sudah tidak ada lagi, sudah jarang banget. Karena saat ini bahan bakar langka, sehingga yang bahan bakar yang masih tersisa yang ada di jalur Gaza pun sangat mahal banget. Berapa Mas? Sekel ya? Seliternya? 70 sekel. 70 sekel. Udah naik 80. Oh, sekarang 80. Iya. Oh. 80 sekel berarti Kali 4.000. 240.000 teman-teman Per seliter. liter. Jadi teman-teman yang
Iya. Tanya dong telur harganya berapa? Telur berapa? Kayak Telur satu tray 100 shekel sampai 120 isi 25. wah, pasti sebutin Pokoknya tadi 20.000 aja kucing kita kasih satu. sama kucing. Iya, satu butir 20.000. Ya kan? Bukan begitu ke sana. Jadi kurangi makan telur kita karena udah diambil jatuh kucing. Kucing di Nasir banyak banget loh kalau ngeliat ini wartawan-wartawan Iya. lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami relawan Mercy yang ada di Jalur Gaza. Hari ini hari Ahad tanggal 2 Juni 2024 dan saat ini saya berada di depan rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Dan saat ini tadi saya juga sudah menemani tim medis dari Mercy Indonesia, di mana ada 2 dokter yang bertugas di rumah sakit ini yang memang sebelumnya alhamdulillah berhasil masuk ke Jalur Gaza, yaitu Dr. Dede Suberata SPAN sebagai dokter spesialis anestesi dan juga Dr. Fardina Sulistiani SPB dokter spesialis bedah umum yang dimana mereka berhasil masuk pada Jumat tanggal 24 Mei melalui Jordan, lalu mereka melalui Israel, kemudian mereka masuk melalui perbatasan Karib Salam ataupun Karib Abu Salim yang ada di perbatasan Israel dan juga Palestina dan Mesir. Kemudian mereka saat ini hari ini sudah hampir kurang lebih seminggu lebih mereka bertugas di rumah sakit ini, dan mereka ditempatkan di ruang operasi yang ada di Rumah Sakit Nasir. Dan juga saya tadi sudah memperlihatkan atau sudah merekam bahwa ada 6 kamar operasi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis Gaza bagian selatan, dan juga ada beberapa staf lokal atau staf medis lokal juga yang memang mereka bertugas, dan tim emergency medical team juga berkolaborasi dengan tenaga medis lokal, dan alhamdulillah tadi berjalan lancar. Dan juga ada 1 dokter sebenarnya yang berhasil masuk ke Jalur Gaza itu pada Jumat tanggal 31 Mei 2024, yaitu Dr. Farhan Dika Muhammad, dokter umum yang sekali lagi berhasil masuk ke Jalur Gaza itu pada Jumat tanggal 31 Mei melalui Jordan, kemudian masuk ke Israel, kemudian masuk melalui Karim Abu Salim. Saat ini beliau bertugas di Medik Global yang sebelumnya adalah klinik yang ada di Tali Sultan, teman-teman, yang tim IMT 1, 2, 3 dari Mercy Indonesia juga bertugas di sana. Kemudian karena di daerah Tali Sultan itu daerahnya juga sangat membahayakan, karena memang kita tahu bahwa Senin tanggal 6 Mei lalu serangan darat dilancarkan oleh pihak Zionis Israel di kota Rafah, sehingga terpaksa klinik tersebut harus berpindah dari Tali Sultan menuju ke daerah lain. Dan totalnya saat ini berarti ada 3 yang berhasil masuk dan ada 9 yang berhasil keluar, ya, dimana 9 itu adalah tim IMT 3 gelombang ketiga, dan yang berhasil masuk itu adalah tim IMT 4. Kemudian saat ini total WNI saat ini berjumlah 7 orang, di mana 3 adalah non medis dan 4 adalah tenaga medis. Kami berharap semoga program ini juga terus berlanjut, dan kami berharap semoga doa dari teman-teman juga tentunya semoga peperangan ini cepat selesai dan Palestina cepat mendapatkan kemerdekaannya. Sekian laporan kami langsung dari Jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat bangunan ini tidak sih? Ini khas banget ya. Yang beberapa waktu lalu ini adalah bangunan rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, Jalur Gaza bagian selatan. Di tangga inilah sniper atau rentetan peluru ditembakkan ke rumah sakit ini. Dan di situ teman-teman bisa lihat, mungkin di situ ada kerusakan. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, sini ada ambulan dibombardir. Ini ada 2 ambulan, ada mobil sipil, bayangin, rusak. Dan di gedung sebelah itu angus, teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, di sini adalah ini di daerah pohon-pohon kurma itu adalah tempat jenazah-jenazah baru ditemukan akibat pembunuhan massal oleh Israel.